Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini dan tetap di rumah. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran geografi. Setelah sekian lama kita tidak bertemu ya, karena beberapa libur, kita bertemu kembali dalam materi pembahasan konsep tata ruang. Nah, adapun beberapa agenda pembahasan kita kali ini, yang pertama adalah membahas mengenai definisi tata ruang itu sendiri. Kemudian yang kedua, penataan ruang serta tujuannya, klasifikasi penataan ruang, dan yang terakhir ialah pemanfaatan ruang. Oke, yang pertama, definisi tata ruang. Nah, setelah belajar tentang wilayah, kita belajar tentang ruang. Apa sih itu ruang? Oke, ruang merupakan suatu wadah yang meliputi darat, laut, dan udara, serta termasuk satu kesatuan wilayah dan tempat manusia serta makhluk lain hidup, melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi dengan kata lain, ruang itu merupakan satu kesatuan yang menjadi tempat bagi makhluk hidup melanjutkan atau melakukan kehidupannya di ruang itu sendiri. Bedanya wilayah itu apa? Kalau wilayah itu secara keseluruhan, bulat lebih gedenya intinya ya kalau digambarkan. Nah, kalau ruang ini bulat kecilnya. Jadi kebayang ya, ada bulat kecil, terus ada bulat gede. Kemudian yang kedua, tata ruang. Kalau tadi definisi ruangnya aja yang menjadi tempat bagi makhluk hidup melanjutkan kehidupannya. Sekarang tata ruang. Tata berarti ada kata tata dong, penataan. Tata ruang berarti didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi yang peruntukannya dibagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya. Jadi definisi lebih mudahnya, tata ruang itu adalah penataan ruang, penataan atau susunan untuk menentukan ini tuh difungsikan sebagai apa sih, dan ini tuh akan berperan sebagai apa dalam menunjang kehidupan makhluk hidup. Nah, di dalam tata ruang ini dibagi menjadi dua nih. Di antaranya ialah struktur ruang dan pola ruang. Kalau struktur ruang ini berarti dia berbicara mengenai pusat-pusat pemukiman, kemudian jaringan prasarana dan sosial ekonomi. Berarti berbicara mengenai sosial-sosialnya ya, sosial ekonomi dan budayanya. Sedangkan kalau pola ruang berarti secara garis besar dia berbicara mengenai peruntukan ruang tersebut digunakan. Biasanya dibagi ke dalam dua fungsi, ada fungsi lindung dan ada fungsi budidaya. Kalau kayak taman kota di Cimahi, berarti tata ruang taman kota itu masuk ke dalam pola ruang apa? Fungsi lindung atau budidaya? Ya betul, masuk ke fungsi lindung karena untuk melindungi secara umumnya. Gitu ya. Jadi kalau struktur ruang berarti dia dilihat dari sosial ekonominya. Kalau pola ruang berarti dia dilihat dari peruntukan tata ruang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan penataan ruang. Kalau tadi tata ruangnya, kalau sekarang penataannya. Berarti apa dong prosesnya ya? Proses untuk merencanakan, melaksanakan si tata ruang tadi. Oke, kita lihat. Penataan ruang diartikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus terkait satu sama lain. Jadi ini lebih kayak ke sistem ya. Dari mulai kita merencanakan suatu wilayah ini, oh ini mau dijadiin apa sih? Terus dilaksanakan, oh ini udah jadi taman kota nih. Terus pemanfaatannya kayak gimana? Ini terlaksana nggak sih jadi taman kotanya itu? Terus pengendaliannya kayak gimana? Evaluasinya kayak gimana? Itu lebih ke penataan ruang, sistem tata ruang sendiri kalau lebih mudah untuk memahaminya. Nah, konsep tata ruang selanjutnya akan dipengaruhi oleh aspek spasial dan non-spasial. Artinya, akan ada beberapa aspek yang akan saling terkait dalam penataan ruang ini, baik aspek fisik maupun aspek non-fisiknya.
Geografi kan berbicara dua fisik ya, aspek fisik dan aspek sosialnya. Aspek fisiknya berarti lebih ke topologinya, bentuk muka buminya, sedangkan aspek non fisiknya berarti ke orang yang akan menempati topologi tersebut atau orang yang akan menempati wilayah tersebut. Itu akan saling terkait satu sama lain. Nggak bisa berdiri sendiri, misalkan ada suatu wilayah nih, terus nggak ada penghuninya atau nggak ada manusianya, ya belum bisa jadi penataan ruang. Kalau penataan ruang berarti dia ada penghuninya juga, ada makhluk hidupnya juga. Sampai sini paham ya? Nah, penataan ruang dapat dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi kawasan, administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Ini akan dijelaskan pada berikutnya. Oke, selanjutnya tujuan penataan ruang. Di antaranya apa sih? Yaitu agar pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya dapat terlaksana. Secara garis besarnya, fungsi penataan ruang ini lebih ke pembangunan berkelanjutan. Pada kelas 2 kemarin kalian pernah belajar ya, pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan 3 aspek. Lingkungan, ekonomi, dan politik. Jadi pembangunan berkelanjutan itu memanfaatkan sumber daya untuk sekarang tapi tidak dihabiskan karena diperlukan lagi untuk masa depan. Oke, selanjutnya ialah klasifikasi penataan ruang. Nah, klasifikasi penataan ruang itu dijelaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Yang tadi ya, kalau berdasarkan sistem berarti contohnya nih sistem wilayah atau sistem internal perkotaan. Kalau penataan ruang berdasarkan fungsi utama berdasarkan tadi peruntukannya kawasan lindung ataupun kawasan budidaya atau pola tata ruang. Nah, kalau yang ini penataan berdasarkan wilayah administrasi berarti ada wilayah nasional, wilayah provinsi, serta wilayah kabupaten. Administrasi ya, administrasi wilayah maksudnya. Nah, kalau yang kegiatan kawasan berarti ada kawasan perkotaan dan ada kawasan pedesaan. Selanjutnya berdasarkan nilai strategis kawasan berarti itu hampir sama dengan si administrasi. Ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten atau kota. Sampai sini paham ya? Karena mudah sekali dipahami. Kemudian selanjutnya penyelenggaraan penataan ruang itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kondisi fisiknya, kemudian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, dan yang terakhir geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Nih apa nih maksud yang ketiga? Karena ini hal baru buat kita ya. Jadi maksudnya di sini tuh harus berjenjang dan harus pas. Jadi tidak ada tumpang tindih antara berbagai peraturan. Maksudnya lebih ke situ sih kalau yang nomor 3 geopolitik ini. Kalau fisik mah udah jelas ya, dataran tinggi, dataran rendahnya kayak gimana, terus kepulauan atau apanya. Kalau sumber daya alam juga sudah jelas ya, dan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan ruang. Beda nggak sih tata ruang sama pemanfaatan ruang? Kita lihat ya. Kalau pemanfaatan ruang itu merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi ini lebih ke prosesnya itu kayak gimana sih untuk mewujudkan tata ruang itu sendiri. Ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 32 tentang penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang. Nah, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui hal-hal berikut. Jadi pengendalian ya dikendalikan misalkan kayak daerah Lembang. Daerah Lembang kan berarti daerah dataran tinggi. Tapi orang-orang pada bikin hotel di sana, terus pada bikin tempat wisata. Nah, harusnya itu dikendalikan oleh pemanfaatan ruang. Sesuai tidak sih tempat daerah dataran tinggi dijadikan tempat wisata? Terus nanti dampaknya apa aja? Nah, caranya itu ada 3 hal. Yang pertama, penetapan peraturan zonasi kayak yang tadi ya, sesuai apa enggaknya. Terus yang kedua, perizinan pemanfaatan ruang. Nah, kalau ada yang mau bikin tempat wisata atau bikin hotel di suatu zonasi tertentu, berarti dia harus izin dulu nih ke pihak yang berwenang atau yang berwajib. Terus yang ketiga, pemberian sanksi. Pemberian sanksi di sini ke yang melanggar, lebih ke yang melanggar ya. Kayak misalkan tidak sesuai, berarti pemberian sanksi
tidak sesuai tapi tetap dilaksanakan, ya udah pemberian sanksi kayak gitu ya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, karena materinya sudah terbahas semua, untuk lebih paham kalian bisa baca-baca buku-buku ataupun baca-baca materi di internet yang tersedia. Ibu ada hadiah tugas, deng. Di antaranya ialah cari dan pahami mengenai RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Biasanya ada sih di web-web daerah-daerah kayak gitu. Di Jawa Barat, masing-masing individu bebas memilih wilayah dan kota. Jadi kayak misalkan mau wilayah Subang, mau kota Bandung, bebas. Yang penting ada wilayahnya. Terus tuliskan kesimpulannya dalam buku tulis ataupun aplikasi pembelajaran. Batas akhir pengumpulan tugasnya ialah hari Minggu pada pukul 12. Lebih dari itu akan ada pengurangan poin. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik dan ilmunya dapat menyerap dengan baik. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.